Kami dari kelompok 4 ingin membahas peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia periode 2023. Perkenalkan, nama aku Dianing Rumaharani. Nama aku Desti Sakinah. Nama aku Maudiviana. Nama aku Farah Monika. Nama aku Karmela Rizkyantari. Selamat menyaksikan video kita. Stay tune. Kita dari kelompok 4. Pemerintah pusat memainkan peran penting dalam mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya pada tahun 2023. Berikut beberapa langkah yang dilakukan. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu terjadi menjadi 3, yaitu meningkatkan investasi, membangun infrastruktur, mengembangkan sektor-sektor prioritas. Kemudian kita punya yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memperbaiki kurikulum pendidikan, meningkatkan pelatihan vokasi, dan meningkatkan literasi digital. 3. Memperluas peluang kerja. Memperluas peluang kerja ada 3 juga, membangun bursa kerja, memberikan insentif bagi UMKM, dan mendorong kewirausahaan. Keempat, memperkuat jaringan pengamanan sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu memperluas program jaminan sosial dan juga memberikan bantuan sosial. Dan yang kelima, memperkuat koordinasi dengan stakeholder, yaitu pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan juga organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi pengangguran secara bersama-sama. Tantangan dan juga hambatan yang dilalui yaitu yang pertama, ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Yang kedua, kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang ketiga, biaya pelatihan yang mahal. Dan yang terakhir, persoalan birokrasi yang rumit. Selanjutnya, untuk mengatasinya itu ada solusinya. Untuk solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah. Yang kedua, melibatkan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi pengangguran. Pada tahun 2023, inflasi di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, peningkatan harga pangan dan energi global akibat perang di Ukraina. Kedua, gangguan rantai pasokan global akibat pandemi COVID-19. Ketiga, peningkatan permintaan domestik seiring dengan pemulihan ekonomi. Pemerintah pusat telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi inflasi dengan mengambil tindakan kebijakan fiskal. Antara lain, yang pertama, pemerintah memberikan subsidi untuk beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli. Kedua, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan yang paling terkena dampak inflasi. Tantangan dan hambatan. Meskipun pemerintah telah mengambil beberapa langkah, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam mengatasi inflasi, seperti ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasokan global yang masih belum pulih sepenuhnya, perilaku masyarakat yang konsumtif. Solusi yang pertama adalah meningkatkan koordinasi antara inflasi pemerintah. Yang kedua adalah melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat tentang inflasi. Pemerintah daerah punya peran penting loh dalam atasi inflasi di tahun 2023. Apa aja ya yang mereka lakukan? Yang pertama, ada koordinasi, yaitu bekerja sama dengan instansi lain untuk atasi inflasi. Yang kedua, ada operasi pasar murah. Adakan pasar murah untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Yang ketiga, ada jaga distribusi, yaitu pastikan barang kebutuhan pokok lancar dan tidak ada penimbunan. Yang keempat, bantu petani dan peternak.
Bantu mereka agar bisa panen lebih banyak dan harga jualnya stabil. Yang kelima, ada komunikasi. Jelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pemerintah. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.